Beberapa sebab yang telah disebutkan merupakan sebab material yang nampak nyata bagi krisis Ramadan. Namun, sistem kajian dalam Islam tidak hanya berhenti pada sebab-sebab krisis dan terapinya yang seperti itu saja. Bahkan Islam peduli tentang kajian sebab-sebab maknawi yang berdampak pada perilaku individu masyarakat dan kelompoknya. Dan sejauh mana komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini juga tidak bisa dipisahkan, sebab maknawi ini. Sesungguhnya, seorang muslim percaya bahwa ketaatan dan kemaksiatan juga memiliki dampak material yang bisa dirasakan di dunia dan akhirat. Karena itu, seorang muslim ketika melihat terjadinya kemarau panjang, umpamanya, maka dia menuduh dirinya dan mencari sebab tersebut dalam perilaku dan perbuatannya. Dalam hal ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya musibah disebabkan banyaknya perzinahan dan sesungguhnya tertahannya hujan disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang zalim. Ini diantara sebab maknawi kenapa terjadi krisis. Dan ketika terjadi gempa bumi pada masa Umar radhiyallahu anhu, maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia dan mengatakan, wahai manusia, tidaklah gempa ini melainkan dari sesuatu kemungkaran yang telah kamu lakukan. Demi zat yang diriku di tangannya, jika gempa ini terulang lagi, maka tidak akan aku tempatkan kalian di sana selama-lamanya. Dan beliau berkata tentang krisis Ramadan, wahai manusia, sesungguhnya aku khawatir jika kemurkaan Allah merata kepada kita semua. Boleh jadi dikatakan bahwa demikian itu merupakan masalah gaib yang tidak diketahui dengan mata telanjang. Dan karena itu dia tidak bisa diterima sama sekali dalam ilmu pengetahuan. Ini ya boleh jadi disangkal oleh orang-orang yang tidak yakin kepada agamanya. Iya, tapi buktinya Umar bin Khattab menyelesaikan krisis Ramadan dimulai dari perbaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Iya. Dari situ mulainya. Nah, coba Ustaz Dedan menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqwa sebagai pembuka solusi pada malam hari ini. Nanti saya bacakan juga beberapa poin-poin solusi praktisnya. Ya, di dalam surah Al-A'raf terdapat ayat walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu, beriman, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka pasti kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan, la fatahna alaihim barokatim minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Ahlul qura menunjuk pada surah Al-A'raf itu kepada kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Allah karena dosanya. Di antaranya ada kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi Nuh. Maka setelah pada surah Al-A'raf ini diuraikan kisah bagaimana Allah perlakukan kaum-kaum yang durhaka itu dengan menimpakan azab di dunia, Allah tutup ceritanya dengan walau anna ahlal qura. Sekiranya bangsa-bangsa yang dimusnahkan itu, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, mereka beriman dan bertakwa. Karena mereka itu diazab sebelum ada azab yang mengerikan seperti gempa dan lain-lain, itu ada al-ba'sa wad-dharra.
Iya. Al-ba'sa wad-dharra inilah mungkin yang disebut dengan krisis ekonomi. Iya. Nah, maka kendati pun mereka sudah sebegitu parah dosanya, sekali saja mereka beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Maka berkah dari langit, berkah dari bumi akan dibukakan kepada mereka. Ini terkait orang-orang yang sudah dimusnahkan. Nah, sekarang kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Indonesia, negeri kita belum diazab Allah, bahkan diberikan tangguh yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Muhammad. Maka masih ada kesempatan untuk beriman, masih ada kesempatan untuk bertakwa, dan juga tentu masih ada peluang Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Ada tafsirnya, la fatahna itu secara harfiah artinya maka pasti kami bukakan. Tapi ada tafsir di situ wajhani, dua pemaknaan, wajah pemaknaan dari kata membuka. Pertama, rozakna, kami pasti berikan rizki. Ya. Berarti ini rizki ini ketika Allah katakan la rozakna, maka pasti kami berikan rizki dari langit dan dari bumi, itu selesai krisis ekonomi. Juga apalagi disebut sebelum krisis resesi ekonomi selesai. Ada juga kemudian la fatahna itu bukan sekadar memberikan rezeki, tapi la wassa'na. Allah berikan kelimpahan rezeki. Iya. Barokatin minas sama ada dua tafsirnya. Pertama, barokatin minas sama itu hujan. Yang kedua, qabulud du'a, diijabah doa. Kemudian barokah dari bumi itu pohon-pohon, tanaman-tanaman, buah-buahan, dan juga barokah bumi itu tashilul hajat, dimudahkan segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.